Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai Sobat Hin Channel. Kali ini kita akan membaca sifat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kitab Hayatus Sohabah, karangan Maulana Muhammad Yusuf Al-Kandahlawi. Dikeluarkan oleh Yaqub bin Sufyan Al-Faswi Al-Hafiz, dari Al-Hasan bin Ali radhiyallahu an, dia berkata, aku pernah bertanya kepada pamanku, Hindun bin Abu Halah, yang pandai menggambarkan sifat-sifat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang mulia lagi dimuliakan, wajahnya bercahaya seperti bulan purnama yang bercahaya. Perawakan beliau sedang, tidak terlalu pendek dan tidak terlalu tinggi. Rambut beliau berombak, menyentuh daun telinga dan lebat. Warna kulitnya terang, keningnya lebar, alisnya tipis dan memanjang. Jika sedang marah, di antara alisnya tampak ada urat. Hidungnya mancung, ada cahaya di bagian atasnya, yang tampak mancung di mata orang yang tidak memperhatikannya. Janggutnya lebat, bagian hitam bola matanya tampak hitam, kedua pipinya lembut, giginya putih dan bagus. Ada bulu-bulu halus di dadanya, badannya kekar dan kokoh. Permukaan perut dan dadanya datar. Dadanya bidang, jarak antara kedua bahunya lebar, sendi-sendi tulangnya besar, kulitnya bersih. Antara dada sampai ke pusar ditumbuhi bulu-bulu yang membentuk garis. Di antara puting susu dan perut tidak ditumbuhi rambut. Lengan, bahu, dan dadanya bagian atas ditumbuhi bulu-bulu yang halus. Jarinya kuat, lengannya panjang, telapak kaki dan tangannya lebar, ujung jarinya panjang. Bagian tengah telapak kakinya berongga dan tidak menyentuh tanah saat berjalan, kedua telapak kakinya lembut, tidak ada lipatan dan kerutan. Jika berjalan, kakinya menjadi ringan ibarat air yang turun ke bawah. Beliau mengayunkan kaki sambil menunduk dan jalannya agak cepat. Jika berjalan, seolah-olah sedang berjalan di jalan yang menurun. Jika menoleh, beliau menoleh dengan seluruh anggota badannya, pandangan matanya menunduk ke bawah, lebih lama memandang ke tanah daripada ke langit, pandangannya bersungguh-sungguh jika memperhatikan sesuatu. Beliau selalu mendahului mengucapkan salam ketika berpapasan dengan para sahabat, sebelum para sahabat mengucapkan salam. Aku, Al-Hasan, berkata, beritahukanlah kepadaku sifat beliau saat berbicara. Maka dia, Hindun bin Abu Halah menjawab, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa risau, selalu berpikir, sehingga tidak ada waktu untuk beristirahat, tidak berkata apapun jika tidak dibutuhkan. Beliau lebih banyak diam, memulai dan mengakhiri setiap perkataan dengan mulut beliau bagian tepi, berbicara dengan kata-kata yang luas maknanya, perkataannya tersusun, tidak dilebih-lebihkan atau dikurangi, lembut budi pekertinya, tidak tinggi hati dan juga tidak rendah, senantiasa bersyukur walaupun mendapat nikmat yang sedikit, dan tidak mencela nikmat itu, juga tidak memujinya, tidak melayani amarahnya. Jika tampak kebenaran walau hanya sedikit, beliau pasti akan menolongnya. Dalam riwayat lain, tidak bisa dibuat marah hanya karena dunia dan untuk kepentingan dunia. Jika tampak kebenaran dan seorang pun tidak ada yang mengetahui serta tidak memancing amarah beliau, maka beliau pasti akan menolongnya. Beliau tidak mengutamakan kepentingannya sendiri dan tidak pula mendukungnya. Jika memberi isyarat, beliau memberikannya dengan sejelas-jelasnya. Jika sedang kagum, beliau membalik telapak tangannya. Jika sedang bersungguh-sungguh dalam berbicara, beliau biasa memukulkan telapak tangannya yang kanan ke ibu jari tangan kirinya. Jika marah, beliau berpaling dengan sungguh-sungguh menghindarinya. Jika gembira, beliau tersenyum dengan ujung bibirnya. Tertawa beliau adalah senyuman. Senyuman beliau seperti embun yang dingin. Al-Hasan berkata, aku tidak memberitahukan semua ini kepada Al-Husain bin Ali, saudaranya, hingga beberapa lama. Baru kemudian aku memberitahukan kepadanya, tetapi rupa-rupanya ia telah mengetahuinya lebih dulu daripada aku. Dia lebih dulu menanyakan kepada paman tentang apa yang aku tanyakan. Bahkan dia juga bertanya kepada ayah tentang keluar masuknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di majelis dan keadaan beliau secara keseluruhan, hingga tidak ada sedikit pun yang tertinggal. Al-Hasan berkata, aku bertanya kepada ayahku tentang cara masuknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke dalam rumah. Maka ayah menjawab, beliau masuk rumah setelah mendapat izin untuk memasukinya. Jika menuju ke rumah,
beliau membagi waktu masuknya itu menjadi 3 bagian, yaitu 1 bagian untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, 1 bagian untuk keluarga beliau, dan 1 bagian untuk beliau sendiri. Kemudian beliau juga membagi waktu untuk dirinya, yakni antara keperluan dirinya dan keperluan umat. Beliau lebih mementingkan bagian ini untuk kepentingan manusia secara umum dan khusus, dan semua kepentingan mereka tidak ada sedikit pun yang terabaikan. Di antara kebiasaan beliau adalah lebih mementingkan waktunya untuk umat. Beliau mengutamakan orang-orang yang mulia karena budi pekertinya, dan disesuaikan dengan bagiannya, tergantung pada kadar kemuliaannya dalam agama. Di antara mereka ada yang memiliki 1 keperluan, yang lain lagi 2 keperluan, dan yang lain lagi banyak keperluan. Karena itu beliau menyibukkan diri dengan urusan mereka. Dan beliau membuat mereka sibuk dalam urusan yang bermaslahat bagi diri mereka sendiri dan bagi umat manusia. Beliau biasa menanyakan keadaan mereka dan mengabarkan tentang apa yang seharusnya mereka lakukan dengan bersabda, "Hendaklah yang hadir memberitahu yang tidak hadir, dan sampaikanlah keperluan orang yang tidak menyampaikannya kepadaku. Sesungguhnya orang yang menyampaikan kepada pemimpinnya keperluan orang yang tidak dapat menyampaikannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meneguhkan kedua kaki orang tersebut pada hari kiamat yang tidak akan ada kesengsaraan di sisinya dan tidak diterima sesuatu pun dari selainnya. Mereka bisa menemuinya sebagai orang yang sedang berkunjung dan tidak terpecah belah kecuali karena bisikan hati." Dalam riwayat yang lain, disebutkan bahwa mereka tidak terpencar-pencar kecuali karena adanya bisikan hati, kemudian mereka keluar sebagai orang yang mengerti. Al-Hasan berkata, "Aku bertanya kepada paman tentang apa yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika keluar rumah. Maka dia menjawab, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa menahan lidahnya kecuali terhadap perkataan yang dapat memberi manfaat kepada mereka, menyatukan mereka, dan tidak membuat mereka pergi menghindar. Beliau menghormati orang yang dihormati di setiap kaum, dan mengangkatnya sebagai pemimpin mereka, memperingatkan manusia. Menjaga keadaan mereka, menunjukkan wajah yang ramah terhadap siapapun, selalu menanyakan keadaan para sahabatnya, bertanya kepada para sahabatnya tentang keadaan yang terjadi di tengah-tengah mereka, mengatakan bagus terhadap sesuatu yang bagus, mengatakan buruk terhadap sesuatu yang buruk, dan berusaha memperbaikinya, mencari penyelesaian dalam setiap urusan, tidak malas dan tidak lalai, karena takut para sahabat ikut-ikutan lalai dan menyimpang. Setiap keadaan harus diletakkan di tempatnya, tidak pernah meremehkan dan berlebih-lebihan. Orang-orang yang mengikuti beliau adalah orang-orang yang baik di antara manusia. Menurut beliau, yang paling mulia adalah yang paling luas nasihatnya. Yang paling tinggi kedudukannya di sisi beliau adalah orang yang paling baik pertolongan dan bantuannya." Al-Hasan berkata, "Lalu aku bertanya kepada paman tentang gambaran majelis Rasulullah. Maka dia menjawab, Rasulullah tidak duduk dan berdiri, melainkan dalam keadaan berzikir, tidak memilih tempat-tempat tertentu dan melarang orang lain menempatinya. Jika berkumpul dengan para sahabatnya, beliau duduk di bagian akhir dari majelis itu, dan beliau memerintahkan para sahabat untuk berbuat seperti itu. Beliau memberikan kepada teman duduknya apa yang memang menjadi bagiannya. Sehingga orang-orang tidak ada yang menganggap bahwa tidak ada yang terhormat bagi beliau. Siapa saja yang membuat beliau duduk atau berdiri untuk keperluannya, beliau senantiasa bersabar melayaninya, hingga orang itu lebih dulu beranjak pergi meninggalkan beliau. Beliau tidak pernah menolak orang yang meminta keperluan kepada beliau, atau kalau beliau tidak dapat menunaikannya, beliau akan mengatakan tidak dapat menunaikannya. Orang-orang merasakan betapa mulia akhlak beliau, dan beliau sangat ramah terhadap mereka, sehingga beliau menjadi bapa bagi mereka, dan mereka memperoleh hak yang sama di sisi beliau. Majelis beliau adalah majelis yang penuh kasih sayang, rasa malu, sabar dan amanah. Di dalamnya tidak ada suara yang keras, yang haram tidak dicela, tidak ada aib yang disebarluaskan, selalu ada pertimbangan antara dua permasalahan. Mereka saling berlomba untuk bertakwa, dan tawadu. Yang tua dihormati, dan yang muda disayangi. Orang yang memiliki keperluan dilayani, dan orang asing dijaga. Al-Hasan berkata, kemudian aku bertanya kepada paman tentang kebiasaan Rasulullah ketika berada di tengah-tengah para sahabat. Maka dia menjawab, wajah Rasulullah senantiasa tampak berseri, luwes, lemah lembut, tidak kasar, tidak keras, tidak bersuara lantang, tidak kejam, tidak suka mencaci maki,
tidak banyak bercanda. Melupakan apa yang menarik minatnya, tidak membuat orang yang mempunyai keperluan terhadap beliau putus asa untuk mendapatkan bagiannya, dan tidak membuatnya kecewa karena takut diterlantarkan. Jika berada di majelis beliau, maka orang-orang melihat 3 perkara, yaitu beliau tidak menghina siapapun, tidak menjelek-jelekan siapapun, tidak mencari-cari kesalahan siapapun, dan tidak mengucapkan perkataan kecuali yang mendatangkan keberkahan atau pahala. Jika beliau berbicara, para sahabat menunduk dan tawajuh, seakan-akan di atas mereka ada seekor burung yang hinggap. Jika beliau diam, para sahabat pun diam, kecuali jika diminta beliau untuk berbicara, sehingga para sahabat tidak pernah saling berdebat di hadapan beliau. Beliau tersenyum ketika melihat sesuatu yang membuat para sahabat tersenyum, dan mengagumi sesuatu yang membuat mereka kagum. Beliau sabar menghadapi orang asing yang berkata kasar terhadap beliau dan banyak meminta, walaupun para sahabat tidak sabar mendengar kata-kata orang asing itu. Karena itu beliau bersabda, jika kalian melihat seseorang yang mempunyai keperluan, maka tolonglah dia. Beliau tidak suka menerima pujian dari siapapun, kecuali yang sewajarnya. Beliau tidak pernah memotong perkataan orang lain hingga orang itu memotong sendiri perkataannya dan beranjak pergi. Al-Hasan berkata, aku bertanya lagi kepada paman tentang diamnya Rasulullah. Maka paman menjawab, diamnya Rasulullah disebabkan oleh 4 perkara, yaitu diam karena bersikap sopan santun, waspada, mempertimbangkan sesuatu, dan berpikir. Diam beliau untuk mempertimbangkan sesuatu adalah untuk mempertemukan jalan keluar dari permasalahan dan mendengarkan apa yang terjadi di tengah-tengah manusia. Diam beliau untuk berpikir adalah untuk memikirkan hal-hal yang kekal dan sementara. Dalam diri beliau tertanam keramahan dan kesabaran, sehingga beliau tidak akan mudah marah karena suatu hal, dan tidak ada yang beliau takuti kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dimaksud beliau memiliki kewaspadaan adalah bahwa beliau berwaspada dengan cara yang baik dan melaksanakannya untuk kepentingan manusia dunia dan akhirat. Al-Hafiz Ibnu Hajar menyatakan di dalam Al-Isyabah, 10, 161, 162, bahwa pernyataan-pernyataan tersebut dikeluarkan oleh At-Tirmizi, Al-Bakhawi, dan At-Tabrani. Ibnu Mandah mengeluarkannya dari jalan Yakub At-Taimi, dari Ibnu Abbas radhiyallahu an. Kemudian dia menyebutkan hadis di atas. At-Tirmizi telah meriwayatkan hadis ini dengan panjang lebar di dalam kitab Asyamail. Di dalamnya dia menyebutkan hadis dari saudaranya, Al-Husain, dari ayahnya, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Al-Baihaqi meriwayatkannya dalam Ad-Dalail, dari Al-Hakim dengan isnadnya, dari Al-Hasan, kemudian dia menyebutkannya sebagaimana yang disebutkan dalam Ibnu Katsir. Di dalam kitab Al-Bidayah, 1, 137. Ar-Rauyani, At-Tabrani, dan Ibnu Asakir juga meriwayatkannya di dalam kitab Kanzul Umal, 432, sedangkan Al-Ba'awi di dalam kitab Al-Isyabah, 3, 611. Demikianlah, Sobat Hin Channel, mengenai sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang diterangkan dalam kitab, Hayatus Sohabah, karangan Maulana Yusuf Al-Kandahlawi Rahmatullahi Alaih. Semoga kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mampu meniru dan mengamalkan sunnah-sunnah dari beliau baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan menyampaikannya kepada yang lain. Amin, amin, ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.